الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. وصلنا بسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل يا الله. الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل الكافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الله تعالى Tuhan kami Nabi Muhammad Nabi kami, agama Islam agama kami, kitab Al-Quran pedoman kami. Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi likulil kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Syariah akidah kami Syafi'iyah mazhab kami, Ahlus Sunnah ajaran kami, Al-Fadani guru kami. Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi likulil kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Sahabat Nabi idola kami, keluarga Nabi kecintaan kami, para ulama panutan kami, umat Islam saudara kami. Allahul kafi Rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi likulil kafi kafana al-kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Kami menuju ridha Tuhan kami, hingga akhirat bawalah kami. Allahul kafi Rabbuna al-kafi
rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana surah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin, wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana, bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyid rahimahullah ta'ala, qaddasallahu sirrah wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini, amin. Kita lanjutkan nomor hadis 7441. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Sayyidina Fudalah bin Ubaidin radhiyallahu an, hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamuna ma lakum, jikalau kalian mengetahui ma akan sesuatu," maksudnya balasan imbalan, lakum bagi kalian, indallah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yakni di akhirat kelak setelah meninggal dunia, la ahbabtum, sungguh kalian akan menginginkan, antazdadu, bahwa kalian bertambah, faqatan wa hajatan, nisbah miskin dan hajat keperluan. Ini hakikat yang sesungguhnya. Kalau sekiranya kita tahu, tapi kita kan nggak tahu, tahu tapi nggak yakin. Ta'lamu di sini maknanya yakin, artinya tahu, maksudnya yakin. Kata Nabi SAW, kalau umat manusia meyakini bagaimana besar janji Allah, bagaimana besar fadilah, bagaimana besar balasan di balik sebuah penderitaan, kemiskinan, dan hajat keperluan yang tidak kepalang kesampaian, maka mereka akan pengen setiap hari, setiap waktu semakin bertambah miskinnya, semakin banyak hajat yang tidak tertunai. Kalau yakin, kita kan nggak yakin, yakin aman. Doa itu pengen rasanya dikabulkan, apa yang diinginkan pengen rasa didapatkan. Itu nafsu, itu memang jati diri manusia. Tapi bagaimana kita mendidik nafsu dengan hadis Nabi? Bagaimana kita setiap waktu dan keadaan membicarakan dalam hati walaupun dalam kesendirian untuk meyakini sabda-sabda Nabi SAW? Bagaimana tidak? Orang miskin masuk surga 500 tahun lebih awal daripada orang kaya. Orang kaya datang memohon syafaat baginda Nabi SAW, tapi orang miskin dicari oleh Nabi SAW. Bukan hanya dicari oleh Nabi, bahkan Nabi sudah berdoa di dunia, Allahumma syurni ma'az zumara'il masakin, kumpulkan aku wahai Allah di akhirat kelak bersama orang-orang miskin.
secara hakikat. Nah, orang miskin bisa bisa mendapatkan pahala yang didapatkan oleh orang kaya. Dan sebuah hadis sahih Nabi SAW bersabda, manusia terbagi 4. Kita ambil 2 yang pertama yang berkaitan dengan materi kita. Seseorang yang Allah berikan harta benda, kemudian diberikan oleh Allah ilmu mengelolanya sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan pahala yang besar. Yang kedua adalah seseorang yang tidak diberikan harta benda, tapi dia mengetahui amalan orang-orang yang diberikan harta benda, lalu dia katakan, lau annali misla lahu, kalau saya punya seperti yang dia punya, la fa'altu misla ma fa'ala, aku akan lakukan seperti dia lakukan. Falahu mislu ajril ghani, dia mendapatkan pahala seperti yang Allah berikan kepada orang kaya tersebut, tidak kurang sedikit pun. Jadi kalau dalam benak kita hanya untuk mendapatkan pahala, bisa kita raih dengan niat yang sama. Dengar aja berita-berita orang-orang baik, kita niatkan juga hal yang sama. Si fulan bangun masjid, kita katakan kalau saya punya uang pengen juga. Si fulan memberangkatkan seseorang haji umroh, kita dengarkan kalau saya punya saya pengen juga. Maka kalau memang niatnya benar, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama. Berarti untuk menjemput ketertinggalan sedekah dan infak dengan niat yang benar. Nabi bersabda, niatul mukmin min amalihi, niat orang beriman lebih baik amalnya. Nah, sementara penderitaan yang diderita oleh si miskin itu tidak bisa didapatkan fadilahnya oleh orang yang kaya. Ini bukan berarti hadis ini membuat masyarakat tidak mau bekerja. Bukan itu mafhum hadis. Kenapa? Karena kaya dan miskin sesuatu yang sudah ditulis di alam rahim, tidak akan berubah dengan usaha 24 jam, tidak akan berkurang dan tidak bekerja sama sekali. Itu hakikatnya. Semua sudah ditulis oleh Allah di alam rahim. Hanya saja menyikapinya bagaimana, menghibur hati dengan kekurangan itu apa. Sehingga Nabi sabdakan, kalau mereka tahu apa yang Allah janjikan di balik sebuah hajat yang tidak tertunai dan kemiskinan, maka mereka pengen bertambah setiap harinya miskinnya dan hajatnya tidak tertunai. Khair. Lau ta'lamuna minad dunya ma'alamu. Ini hadis juga sama ini. Untuk menyenangkan hati, membuat hati ini ridho dengan takdir Allah, membuat hati tidak cemburu dengan apa yang diberikan kepada orang lain. Nah, sehingga terkabul doa kita. Apa bunyi doa yang sering dibaca? Allahumma ja'alna bima qasamta lana. Apa doanya? Bima qasamta lana, bima qasamta lana. Jadi doa nggak lupa. Jadi sholat dulu, zikir, baru ingat doanya. Nah, lau ta'lamuna, jikalau kalian tahu minat dunia, sebagian dari dunia, enggak semuanya. Jikalau kalian tahu sebahagian dari dunia ini, ma'alamu, apa yang aku tahu, lastarohat anfusukum minha,
sungguh akan istirahat hati kalian, jiwa-jiwa kalian darinya dunia. Nah, kalau kalian tahu, kalau kalian yakin apa efek mudarat dari sebahagian kehidupan duniawi, maka akan istirahat, akan tenang jiwa-jiwa kalian dari dunia tersebut. Tidak ada hasadnya, tidak ada dengkinya, tidak ada kecewanya, tidak ada putus harapannya. Pokoknya tenang saja jiwanya, istirahat. Kalau kita tahu. Nah, seperti yang diceritakan dalam surah apa kemarin, cerita tentang Qarun. Qasas, ketika Qarun keluar dengan pengawalnya, dengan kekayaannya, dengan perhiasannya, maka orang-orang tidak berilmu mengatakan, apa bunyinya? Ya laitalana misla ma utiya Qarun. Aduhai kalau kami diberikan seperti yang diberikan kepada Qarun. Tapi ketika Qarun ditenggelamkan oleh Allah, baru dia sadar, alhamdulillah, enggak jadi dikasih sama saya seperti yang diberikan sama Qarun. Untung saja saya enggak kaya, enggak ditelan kayak bumi, ditelan bumi kayak Qarun. Ini orang yang tidak berilmu, dia menyikapi, menyadari setelah ada kejadian. Alhamdulillah, berarti ada hidayah, bisa mencontoh dengan kejadian yang telah berlalu. Tapi orang-orang yang diberikan ilmu, apa katanya? Faqala alladzina utul ilma wailakum. Orang-orang yang punya ilmu mengatakan, celaka dengan hajat-hajat kalian, celaka dengan angan-angan kalian. Lihat hadis di sini. Siapa yang dimaksudkan orang yang diberikan ilmu? Yaitu dalam hadis yang dua kita bacakan. Kalau kalian tahu sebahagian dari dunia apa yang saya tahu, niscaya diri kalian akan merasa senang, akan merasa istirahat ketika tidak mendapatkan dunia tersebut. Ini pada Imam Abu Hanifah ketika beliau dilantik menjadi qadi oleh Harun ar-Rasyid, beliau enggak mau. Akhirnya ditawarkan kembali sedikit memaksa, enggak mau juga. Akhirnya dimasukkan dalam penjara, enggak mau juga. Dan meninggal dalam penjara akhirnya. Kenapa hal itu terjadi? Karena dia tahu apa di balik sebuah keputusan dan pengadilan. Khair. Ini ilmu zuhud. Ini ilmu hati, ini ilmu untuk supaya hati ini ridha dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lau ta'lamuna ma fil mas'alah, jikalau kalian mengetahui sesuatu di balik mengemis, sesuatu di balik meminta-minta, ma masa ahadun, niscaya tidak akan berjalan seseorang ila ahadin kepada orang lain, yas'aluhu syai'an, yang dia meminta kepada orang tersebut akan sesuatu. Tidak berjalan oleh seseorang kepada orang lain yang ia meminta kepada orang tersebut akan sesuatu. Kalau tahu. Sehingga banyak kali hadis kalau tahu. Nah, kesimpulan hadis ini sudah ada di hadis sebelumnya. Lau ta'lamu nama a'lamu la dahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Nah, itu hadis umum. Apa sih kalau tahu? Nah, ini yang Nabi rincikan nih. Kalau kalian tahu efek apa yang ada pada mengemis, dosa apa, ganjaran apa,
atau hukuman apa yang ada di akhirat kelak, maka tidak akan ada satu orang mendatangi orang lain dia minta kepada orang lain itu akan sesuatu. Ikut baca doa yang kita baca setiap maghrib. Allahumma kama asamtani minas su'ali illa min. Allahumma kama asamtani minas sujudi illa ilaik, faqsimni minas su'ali illa min. Ya Allah, sebagaimana Engkau jaga aku bersujud, tidak bersujud kepada selainmu, maka jagalah aku supaya tidak meminta kepada selainmu. Tiap subuh, tiap maghrib, tiap subuh, tiap maghrib. Kemudian Nabi mengajarkan doa pada asar. Allahumma kfina bihalalika an harami wa aghnina bifadlika amman siwak. Kapan doa ini terwujud? Kalau ada usaha. Kapan usaha itu muncul? Ketika kita membaca hadis-hadis yang seperti ini. Lau ta'lamuna ma fil mas'alah. Sehingga satu orang sahabat datang kepada Nabi SAW, meminta sesuatu, diberikan oleh Nabi. Besok datang lagi, diberikan oleh Nabi. Besok datang lagi, Nabi katakan, wahai fulan, dunia itu hijau dan manis. Sejak diperingatkan hal seperti itu, beliau katakan, demi Allah, saya tidak meminta kepada siapapun setelah itu. Sehingga ketika beliau naik kuda, kalau pemecutnya jatuh ke bawah, beliau ambil sendiri. Sampai ke tahap itu. Nah, azan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis dalam Sahih Muslim, Sunan Ibnu Majah dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamuna ma fis saffil awwal." Jika kalian mengetahui sesuatu, artinya pahala pada shaf pertama, maka niscaya tidak akan terjadi kecuali undian. Niscaya tidak akan terjadi kecuali undian. Maka di masjid, di pintu-pintu masjid akan ada undian setiap hari. Cabut lotre, shaf 1, alhamdulillah dapat. Shaf 3, oh menangis. Shaf 2, lumayan. Shaf 17, oh sedih sekali ini. Kalau tahu. Nah, karena kita nggak tahu, suruh kawan ke depan. Bahkan sudah dikasih dia 1 bulan di shaf 1, nggak dimanfaatkan. 7 kali tidak di shaf, 10 kali tidak di shaf, hanya merambah tebing, nyabut rumput. Berarti banyak hal-hal yang kita tidak tahu. Maksud tahu di sini, tahu sih informasinya, tapi kita tidak meyakininya. Kita tidak meyakininya. Tahu kan mati? Yakin? Nah, yakin. Ulama salaf katakan, dia aneh lihat orang tahu akan yakin tapi masih senyum. Nah, kan? Berarti kita kayak nggak tahu gitu. Jadi apa tahu yang sesungguhnya itu? Nah, sebetul apa sih tahu yang sesungguhnya? Berarti tahu kita itu baru tahu-tahu saja, belum lagi sesungguhnya.
Karena ulama salaf katakan, aneh orang yakin dengan kematian tapi masih tertawa. Berarti kita masih tertawa dan senyum, berarti kita belum tahu. Nabi sabdakan, kalau kalian tahu apa pahala di saum pertama, tidak akan terjadi di mana-mana kecuali undian-undian untuk mendapatkan saum pertama. Hadis sahih. Berarti kita sudah sadar dengan kekurangan kita pada hari ini. Nah, kekurangan kita tidak tahu. Tahu kita hanya sekedar tahu, tidak meyakininya. Bagaimana sesuatu itu bisa yakin? Pertama kita lihat bukti, yang kedua harus dibicarakan, harus dipikirkan, harus direnungkan. Sehingga untuk meyakini sebuah kematian, Nabi suruh kita tidur berbaring seperti orang mati. Nabi suruh kita baca doa sebelum tidur, doa mati. Bangun tidur, doa mati. Suruh ziarah kubur, suruh menyolatkan jenazah. Bahkan kata Nabi, kalau kalian antarkan ke kubur dapat 2 kali lipat. Dalam rangka apa itu semuanya? Dalam rangka supaya betul-betul meyakini bahwa kita akan mati. Nah, kalau sudah yakin akan mati itu dah aman. Dah aman itu. Nggak ada lagi penyelewengan, nggak ada lagi membantah dengan perintah Allah, nggak ada lagi membangkang dan sunnah Rasul. Dia akan katakan sami'na wa ta'na. Nah, saya rasa ada metode untuk kawan-kawan yang malas. Kita buat di aula ini kuburan palsu. Jadi tidurnya di dalam tanah, dilobangi, tidur situ. Nanti kita tahlilkan dia di atas. La ilaha illallah. Akhirnya siapa nih? Bahlul. Itu Bahlul tidurnya di kuburan. Bahlul orang yang dianggap gila di zaman Harun ar-Rasyid. Dia menasihati Harun ar-Rasyid itu dari pohon saja. Nggak perlu diturun ke bawah cium tangan raja, nggak perlu. Di atas pohon langsung nasihat. Harun ar-Rasyid nangis dengan nasihatnya. Mau dikasih uang oleh Harun ar-Rasyid, apa kata dia? Emang Allah ingat sama kamu saja, melupakan saya. Nah, itu yang namanya Bahlul. Tapi anak-anak nganggap dia orang gila. Antum yang sudah belajar alim, cari kitab namanya Uqalaul Majanin. Judul kitabnya Uqalaul Majanin. Orang-orang gila yang cerdas. Kok ada orang gila yang cerdas? Artinya orang gila menurut pandangan masyarakat, tapi cerdas menurut pandangan Allah dan Rasulnya. Di antaranya adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni dikenal oleh Nabi, dikenal oleh sahabat, tapi tidak dikenal oleh orang kampungnya. Orang kampungnya memperkerjakan Sayyidina Uwais Al-Qarni menjadi buruh pengembala onta ketika melakukan ibadah haji. Orang suruh-suruhan. Tapi Nabi sudah bicara tentang Sayyidina Uwais Al-Qarni. Wahai Umar, kalau sekiranya nanti ada orang haji daripada Qarni, Yaman, tanyakan ada Uwais enggak di sana. Tandanya adalah dia punya paket sopak yang disisakan oleh Allah sedikit. Nah, kalau itu bilang sama dia, wahai Uwais, tolong mintakan ampun untuk saya. Sayyidina Umar disuruh oleh Nabi mintakan ampun untuk saya. Jadi disuruh Sayyidina Uwais Al-Qarni, ya Allah, ampunilah Umar bin Khattab. Perintah Nabi SAW.
Nah, itu namanya uqalaul majanin. Orang kampung bilangnya orang apa? Barangian. Nah, masuk angin. Oh, kau orang kurang-kurang sakete. Orang masyarakat mandangnya begitu. Tapi kalau hatinya dengan Allah Subhanahu wa taala itu apa namanya itu? Nggak bisa diragukan lagi. Sebetulnya bukan orang kurang dia. Dia sebetulnya orang-orang mabuk dengan cinta Allah sehingga lupa dengan masyarakat. Itu Bahlul. Nah, Sayyidina Uwais Al-Qarni banyak dikumpulkan oleh para ulama di dalam kitab yang berjudul Uqalaul Majanin, orang-orang gila yang berakal menurut pandangan syariat, sedangkan masyarakat menganggapnya gila. Nah, mudah-mudahan di antara antum ada satu orang kayak gitu. Nah, jadi tinggal kita minta doa sama dia, doanya istijabah. Tidak ada pembatas antara dia dengan doa dia. Kenapa Allah berikan istijabah doa kepada orang tersebut? Karena Allah tahu dia tidak akan meminta dunia dengan doanya. Tapi kalau selagi kita mohon dunia, itu jangan katakan kita uqala majanin. Khair. Ini bukan materi fikih, ini materi tasawuf dan lagi babnya. Hadis berikutnya, Nabi SAW, "Lau ta'lamuna, jikalau kalian tahu ma sesuatu antum lakuna, kalian yang akan kalian temui, sesuatu yang kalian akan temui ba'dal maut, setelah mati nantinya. Kalau kita tahu dan yakin apa yang problem yang akan kita hadapi setelah masuk kubur, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah Muhammad Ihsan. Nah, salah satu ulama Pariaman. Besok bukan sekarang, nggak usah takut sekarang. Saya ngomong itu nggak akan cepat juga mati antum, nggak akan cepat mati. Kalau mau mati besok bukan gara-gara ini, karena ajal itu sudah ada. Jangan takut diomongin begitu. Kita saya cepat mati, enggak. Idza jaa ajalhum la yakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Nggak usah takut. Nah, sekali-kali diumumkan dia ulang, nggak akan mati juga. Ajal sudah ada. Akhirnya orang ramai-ramai datang. Nah, Ihsan itu udah keras saja di kamar, senyum mati. Dia ini mandikan, masya Allah, dibungkus. Nah, kemudian dibawa ke tempat pekuburan, ditimbun. Karena dia orang ahli sunnah, jadi ditalkinkan. Nah, lepas itu ditinggal. Nah, kalau manusia tahu apa yang ditemui setelah kejadian itu, ma'akaltum ta'aman, niscaya kalian tidak akan makan makanan ala syahwatin abada, atas kenikmatan, atas keinginan selama-lamanya. Itu sama kondisi kita sakit dipaksa makan oleh ibu bapak. Pasti kita akan makan setiap hari makanan itu seperti orang sakit yang dipaksa makan. Kalau kita tahu apa yang akan ditemui setelah mati. Wala syaribtum syaraban, tidak kalian akan meminum akan minuman ala syahwatin, berdasarkan keinginan untuk selama-lamanya. Dia minum itu karena diperintahkan Nabi saja. Dia makan pun karena diperintahkan oleh Allah. Kulu wasrabu wala tusrifu. Wala dakhaltum baitan, tidak kalian akan masuk ke dalam rumah tastazillu nabi,
yang kalian bernaung di rumah tersebut. Gak akan mau dia masuk rumah, gak akan tidur, gak akan istirahat. Kemana orang-orang itu? Kemana sekiranya kalau kita tahu hal tersebut? La marartum, sungguh kalian akan berjalan, akan lewat ke suudat, tempat-tempat yang tinggi, ke gunung, ke menara, tempat di mana bisa mengasingkan diri dari orang lain. Taldimuna sudurakum, kalian akan pukul-pukul dada-dada kalian. Seperti orang yang baru saja tahu semua keluarganya telah meninggal. Dia akan mengasingkan diri, dia akan pukul-pukul dadanya. Watabkuna ala anfusikum, dan kalian akan menangisi di atas diri-diri kalian. Tidak sempat lagi melihat kekurangan orang lain, akan menangisi diri sendiri. Nah, apa yang belum siap, yang belum cukup untuk ketemu dengan Allah? Apakah sholat ada yang tinggal dilengkapi? Ada hak orang yang kemakan, bayar sebelum mati. Ambil roti kawan, odol kawan, sampo kawan, sabun kawan, ambil sendal orang tanpa izin, memakai barang orang tanpa izin. Itu kalau kita tahu akan kita bayar sebelum mati. Nah, pastikan tidak ada hutang dengan sesiapapun sebelum meninggal. Nah, biarlah terzalimi daripada menzalimi. Biarlah kebayar lebih daripada ngambil punya hak orang lain. Tidak ada masalah, nggak akan rugi kok, lebih 500. Nah, kembalian 1000 ditunggu juga diangkut, biarin saja. Nah, belanja 1000 juga ditawar, ngapain ditawar? Nggak akan kaya dengan 1000. Berapa ini? 70.000, 65 lah Pak. Bahkan nggak jadi dia beli barang itu gara-gara 5.000. Kalau di rumah tuh ketemu 5.000 kecuci misalnya, itu pasti nggak diambil. Tapi ketika dalam muamalah seperti itu, setan pertahankan untuk mengurangi yang 5.000 tersebut. Kenapa? Pahalanya besar di sana. Nah, shadaqatus sirri tughdabu wadabar rabbi. Sedekah secara diam-diam itu menghapuskan, memadamkan murka Allah. Kita tahu kalau ditawar 65 pasti dikasih, bayar saja 70. 70 niatkan 5.000-nya sedekah. Shadaqatus sirri. Nah, tapi lihat dulu siapa pedagangnya. Jangan tuh belanja di Alfamart juga membiarkan uang 1.000 rupiah atau 500 rupiah, itu nggak boleh. Kalau Muslim. Nah, kalau Muslim. Tapi kalau non Muslim, kita tahu dengan kekayaannya, dia gunakan untuk merusak agama, itu tidak boleh. Nah, khair. Masih tentang ajaran tasawuf. Lau ja'al usru, jikalau datang sebuah kesulitan, jikalau datang sebuah kesulitan, fadakhala hadzal hujra, lalu masuk ia kesulitan ke ini lubang. Lubang dimasukkan sana ada lubang biawak. Kalau kesulitan masuk dia ke lubang biawak, kira-kira bisa diatasi itu kalau sudah masuk lubang biawak? Hah? Sulit untuk diatasi. Jadi kalau kata Nabi, kalau kesulitan itu datang dan sulit untuk diatasi, susah untuk dikendalikan, susah untuk diangkat, laja al yusru, sungguh akan datang kemudahan. Pada khala alaihi, lalu masuk ia mudah, ia kemudahan di atasnya kesulitan. Kalau kemudahan masuk kesulitan, fa akhrajahu, maka mengeluarkan ia kemudahan akannya kesulitan.
mengeluarkan ia kemudahan akannya kesulitan. Ingat hadis minggu yang lalu, tidak akan pernah terkalahkan dua kemudahan oleh satu kesulitan. Inna ma'al yusri yusra wa inna ma'al usri yusra. Nah, berarti nggak ada bahasa sulit. Sulit menghafal? Ya, awal-awal. Sulit sepang kubro? Mungkin. Tapi terus saja dia akan datang kemudahan dalam kesulitan tersebut. Buktinya kawan-kawan yang kita nggak mungkin dia akan kubro. Mungkin juga. Apa kata guru pembimbingnya? Susah bacanya, tinggal-tinggal. Kalau langsung dia hafal, langsung saja dia masuk, langsung hafal. Setorkan juz 1 nggak lupa-lupa. Setorkan juz 2 nggak lupa-lupa. CC 30 nggak ada satu pun yang lupa. Lancar aja semuanya. Nggak mungkin. Jadi jangan menyerah. Nahu sulit, nada sulit. Karena kemudahannya belum datang. Memahami kitab sulit, enggak sulit, kemudahannya belum datang. Capek belajar tauhid, sakit kepalanya. Ya, nanti datang kemudahan dia akan keluar dengan sendirinya. Semuanya dan kesulitan yang kita hadapi dalam hal-hal agama itu semuanya nilai-nilai kebaikan. Menghafal saja, nggak usah ragu sama kawan. Saya udah tinggal jauh, biarin saja, jalan terus. Karena sudah ditakdirkan oleh Allah, kalau orang istiqomah pasti akan berakhir juga. Paham Rensa? Dia Rensa santai aja dia. Dia nggak peduli sama orang lain. Yang penting saya jalan terus. Sampai juga, udah berapa? 25? 20? Oh belum. Nggak usah mikirkan yang lain. Oh si fulan sudah selesai sebelum. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Nah, karena keinginan, karena tujuan dari Quran tersebut bukan selesai menghafalnya. Tapi keinginan Al-Quran adalah selalu bersamanya. Biarin saja yang selesai menghafalnya, tapi kalau dia tidak bersamanya, nggak usah dicemburui. Tapi kalau sekiranya gak hafal-hafal juga, tapi selalu bersamanya, itulah yang sesungguhnya. Jadi bukan menghafal intinya. Hafal nggak hafal, kalau niat hafal mati. Kemarin dari Abi apa? Abi Indra. Abi Indra. Jangan Nawawi tambah pekerjaan. Nanti cukup aja dipahami belajar alim 10 tahun. Ini suruh lagi belajar artinya dan prakteknya. Lo anzalna hadzal Qur'an ala jabali. Kapan selesainya dia? Ini mau setoran 5 juz sehari. Mana caranya itu? Karena ini satu gunung itu, satu laut. Kena hidung gurunya ke begitu. Nah, satu orang menerima setoran 5 orang. Disuruh praktek. Itu metode nggak cocok tempat kita. Nah, itu metode pelan-pelan itu santai-santai. Ini nggak santai-santai. Nah, kita metode cepat saja. Nanti waktunya memahami. Belajar alim 10 tahun. Sambil khidmat belajar nahu sharaf. Selesai khidmat tamat Fathul Mu'in. Kan aman itu. Khair. Jadi kesulitan itu dalam segala hal. Mungkin bagi orang lain sulit, bagi kita mudah. Tapi ada yang bagi orang mudah, bagi kita sulit.
Ada bagi kita mudah, bagi orang sulit. Setiap orang diberikan kesulitan bermacam-macam. Nah, ketika dia lari dari kesulitan tersebut, dia tidak akan pernah didatangi oleh kemudahan. Jalani saja kesulitan sampai kemudahan itu datang. Kalau dia datang, maka tidak ada satupun yang sulit. Dia akan keluarkan kesulitan itu. Hadis berikutnya Nabi SAW ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, saya punya kawan, dia sholat. Tapi dia sambil sholat nyisir jenggotnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia sholat tahajud. Alhamdulillahirabbil alamin." Ditanya oleh sahabat kepada Nabi, ada satu orang sahabat, dia sholat tapi tangannya menyisir-nyisir jenggotnya. Apa jawaban Nabi? Lau khasha'a qalbu hadza, jikalau khusyuk hati orang ini, khasya'at jawarihuhu, niscaya akan khusyuk semua anggota tubuhnya. Kalau khusyuk hatinya, pasti khusyuk seluruh anggota tubuhnya. Tapi kalau khusyuk semua anggota tubuhnya, belum tentu khusyuk hatinya. Bagaimana kira-kira kalau anggota tubuhnya khusyuk? Maka bagaimana cara memperbaiki hati atau mendapatkan khusyuk dalam sholat? Kita awali dulu dengan menetipkan anggota tubuh, gerakkan sesuai dengan yang Nabi perintahkan. Nabi kata angkat tangan, ya diangkat. Nah, diangkat betul-betul. Nabi katakan pegang, pegang. Letakkan di atas pusar, di atas pusar. Kalau Hanafi di bawah pusar, di bawah pusar. Nah, kenapa Hanif itu udah jadi Hanafi, nggak bisa berubah-ubah? Naam. Lau khiftumullah, mau jadi wali. Ini hadis arahan mau jadi wali. Lau khiftumullaha, jikalau kalian takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, haqqa khifatih, benar-benar takut kepada Allah, la alimtumul ilma alladhi la jahla ma'ah, sungguh kalian akan tahu ilmu yang tidak ada kejahilan di dalamnya. Sungguh kalian akan tahu ilmu yang tidak ada kejahilan bersamanya. Walau araftumullaha, jikalau kalian tahu Allah Subhanahu wa ta'ala haqqa ma'rifatih, benar-benar kenal dengan Allah, lazalat li du'aikum aljibal, sungguh akan bergeser karena doa-doa kalian oleh gunung-gunung. Nah, ini kalau mau jadi wali, dua hal. Satu, takut. Yang kedua, ma'rifatullah. Urutannya adalah ma'rifatullah, kemudian baru takut. Tidak mungkin dia takut kalau dia nggak kenal Allah. Seorang anak-anak dikatakan, jangan main ke situ, ada ular. Nggak takut anak-anak itu sama ular kalau dia nggak tahu sama ular. Bahkan kalau dia jalan pun di kebun binatang, itu bisa dinaiki itu harimau. Kalau anak-anak, dia nggak tahu siapa harimau, dia nggak tahu bahaya apa di balik harimau. Kelabang dimainin, ular dimainin, harimau dinaikin, monyet dia agak bercanda, dia nggak tahu. Nah, orang tuanya yang tahu, langsung berteriak, "Wih, ular!"
Itu bedanya orang tahu sama nggak tahu. Nah, kita yang tidak kenal yang Allah Subhanahu wa taala ya santai-santai saja. Sebut nama Allah itu nggak ada gemanya. Allah biasa saja. Allah. Allah. Nggak ada kesan ke hati. Polisi di depan. Oh, langsung takut. Helm. Pada kecelakaan. Bukan razia. Itu kesan daripada sebuah takut. Nah, jadi kita tidak punya takut kepada Allah karena kita tidak mengenal Allah. Nah, bagaimana dia mengenal Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana ma'rifatullah? Kembali ke pepatah tasawuf. Nah, man arafa nafsahu akan arafa rabbahu. Itu pepatah. Yang tahu dirinya baru kenal yang Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kaji tarikat Satariyah. Nah, ini versi umum saja. Nah, siapa diri kita? Diri kita adalah zat wa khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia itu lemah. Bagaimana lemahnya? Tidak mampu mempertahankan giginya. Kalau jatuh ya sudah. Tidak mampu mempertahankan rambutnya supaya nggak beruban. Tidak mampu mempertahankan kulitnya biar gagah terus kayak bujang dulu. Tidak mampu mempertahankan tulang-tulangnya. Mata yang terang, pendengaran yang jernih, penciuman yang tajam, lari yang kencang, itu manusia nggak bisa mempertahankannya. Berarti lemah. Wa antumul fuqara'u ilallah, kamu perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu kita berhajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau tahu diri baru membela diri saya. Maka kalau perlu kita ikut kepada apa kata yang kaya, Allah. Ikut kata yang kuat, Allah. Ikut apa yang kata orang yang tahu, Allah. Tapi kalau orang sok tahu, kata Allah ke kanan, oh enggak, ke kiri. Nah, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah hancurkan riba, orang kembang biarkan sedekah. Oh enggak, sedekah bikin miskin, riba nih cepat naik harta. Itu yang sok tahu. Nah, tapi yang dia tahu bahasanya apa yang Allah katakan itu benar dan dia tidak tahu yang sesungguhnya, dia manut. Nah, orang yang manut itulah kekuatan hanya dari Allah, semuanya dari Allah, segala-galanya Allah, baru ma'rifatullah. Ini baru materinya. Nah, pemantapannya adalah muraqabah. Apa itu muraqabah? Selalu mengingatkan hal tersebut dalam hati setiap saat dan keadaan. Itu namanya muraqabah. Muraqabah itu didapat kadang-kadang dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang dengan riyadhah, ada dengan suluknya, ada dengan khurutnya, ada dengan ibadah malamnya, ada dengan tarbiyahnya, macam-macam dia hal-hal seperti itu. Kadang-kadang kehidupan yang mendidiknya untuk itu. Berarti dia ditarbiyah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifatullah. Nah, kalau dia betul kenal Allah, maka dengan doanya gunung akan bergerak. Sayyidina Tamim Ad-Dari bisa mengusir lahar yang keluar daripada gunung. Ketika gunung Uhud gempa, Nabi hentakkan kakinya, sampai hari ini nggak pernah gempa Uhud. Uskun wahai Uhud, usbut, wahai Uhud, tenang. Di atas kamu ada Nabi, 2 orang syahid. Atau riwayat yang lain, ada Nabi, ada 1 siddiq, ada 1 syahid. Langsung tenang Uhud. Karena
Nabi kenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita takut kepada Allah, maka tidak ada ilmu yang tidak diketahui. Jadi ilmu didapatkan bukan hanya dengan cara belajar, tapi tidak diamalkan. Dibaca, mutola'ah, tapi tidak ada pengamalan. Ilmu yang tidak ada jahil di dalamnya adalah ilmu yang diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang diajarkan langsung oleh Allah. Dengan sebuah hadis Nabi katakan, "Man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam." Yang mengamalkan ilmu yang dia pelajari, Allah kasih dia ilmu yang dia tidak tahu. Nah, maka diminta yang persiapan kubro tidak lagi masbuk. Yang persiapan kubro nggak ada lagi main bola sore. Nah, banyak selawat 1000 hari Jumat, banyak sholat taubat, sholat hajat setiap malam. Karena kalau mengandalkan kemampuan kita, mana mungkin baca Quran seharian satu Quran dengan hafalan Pancasila aja kadang-kadang terbalik-balik. Ini Quran 30 juz. Kalau bukan yang bantuan Allah, mana mungkin? Nggak cukup otak itu untuk membacanya. Jangankan membacanya, yang nyimak aja capek. Tapi yang bacanya santai saja deh. Tuh lihat tuh, wali Allah sehari ya. Kalau dia bisa mempertahankan jadi wali Allah seumur hidup, tapi kadang-kadang dia jadi wali hanya sehari itu saja. Hari kedua dia hilang kewaliannya, karena sudah bergeser pada hati orang-orang yang kubro. Kalau antum mampu menjaga kondisi hati seperti saat khataman kubro, antum selalu jadi wali. Tapi kan bergeser, seolah-olah sudah bebas pada tanggung jawab. Bayangkan yang nyimak ngantuk, capek, udah minum tertelur macam-macam. Yang baca santai aja, nggak bela, nggak makan, nggak minum. Wali hari itu saja. Nah, besok kita minta doa lagi, doa kedua. Doa pertama dari yang khatam, jangan disia-siakan doa wali kan. Nah, khair. Jadi kalau kita takwa, takut kepada Allah, benar-benar takut, Allah kata Nabi, kamu akan tahu ilmu. Tidak ada jahil bersama ilmu tersebut. Jadi pemahaman agama yang benar, akidah yang benar, pemahaman Quran yang benar, hadis yang benar, itu dengan khasyah kepada Allah, pengen mengetahui yang sebenarnya dan mengamalkannya dan menghidupkan daripada sunnah atau perintah daripada Allah dan Rasulnya. Maka Allah akan bimbing pemahaman kita kepada hal-hal yang benar. Kalau enggak, nanti menyimpang pemahamannya. La tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan jatah-jatah kalian di dunia. Jangan mikir akhirat melulu, dunia pikirin juga. Itu penafsirannya. Padahal ayat itu diturunkan sama Qarun. Kok itu penafsirannya? Masa Qarun masih nasihati untuk jangan lupakan dunia? Itu pemahaman sesat. Pemahaman yang sesat disampaikan di mimbar masjid. La tansa nasibaka minad dunya. Jangan kalian lupakan jatah kalian di dunia. Maka jamaah kalau sudah dengar bayan atau khutbah seperti itu orang melirik kepada orang-orang yang khurut. Ini orang ini. Lupakan dunia. Kagak tahu dia ayat itu diturunkan kepada Qarun. Kalau diturunkan kepada Qarun, kenapa Qarun masih nasihati lupa dunia? Apa kira-kira maksud ayat tersebut? Tapi karena dia tidak takut kepada Allah, mendapatkan ilmu bukan dengan khasyah,
bukan dengan amal, tapi dengan tujuan-tujuan yang lain, terjadi penyimpangan makna. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai dia yang merubah nasibnya sendiri. Kita yang menentukan nasib kita. Jangan bermalas-malas kalau mau kaya, kerja. Itu kesimpulan dari ayat tersebut. Kata dia, tidak ada ahli tafsir yang menafsirkan begitu. Dari mana penafsiran itu dapat? Dari belajar yang tidak ada khasyah kepada Allah. Tapi kalau belajar khasyah kepada Allah, ittiba dengan apa yang ada dalam kitab salaf, bukan kitab salafi, kitab salaf, ulama-ulama terdahulu, tafsir ayat tersebut adalah Allah tidak akan merubah nikmat yang ada pada dirimu sampai kamu merubah ketaatan yang ada pada dirimu. Bisa dipahami? Nah, ada lagi hadis, ikmal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhirataka ka'annaka tamutu ghadan. Setelah dia baca hadis itu, dia terjemahkan, pening sendiri dia. Apa kata dia? Beramallah kamu untuk duniamu seolah-olah kamu hidup selama-lamanya. Nah, hidup selama-lamanya harus banyak ngumpulin uang. Pagi, siang, malam ngumpulin uang, soalnya hidup selama-lamanya. Dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah mati besok. Harus banyak-banyak beramal untuk akhirat. Mana caranya ya? Bagaimana caranya? Untuk dunia harus banyak waktunya, untuk akhirat juga banyak waktunya. Bingung sendiri. Kenapa? Tidak ikut tafsir para ulama salaf. Kata ulama salaf apa penafsirannya? Hidup, beramallah kamu untuk duniamu seolah-olah hidup selama-lamanya. Kalau nggak sempat hari ini, masih ada hari esok. Kalau nggak ada besok, masih ada lusa. Kalau nggak bisa minggu ini, masih ada minggu depan. Kalau nggak dapat cita-cita tahun ini, masih ada tahun depan. Kalau nggak naik pangkat tahun ini, ada 2 tahun lagi. Kalau 10 tahun ini masih honor, ada tahun ke-11 jadi pegawai. Nah, dia nggak pusing-pusing dia. Kenapa? Hidup selama-lamanya. Masih panjang waktunya. Tapi untuk akhirat nggak bisa ditunda-tunda karena besok mau mati. Nah, baru bisa kita amalkan. Tapi kalau salah tafsir, bagaimana mengamalkannya? Akhirnya dia bingung saja. Mau usaha dunia, ingat mati. Sampai ke masjid, ingat dunia. Bolak-balik dia. Sehingga rencana yang banyak. Nah, karena tidak memahami dengan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, karena antum capek, Masya Allah. Nah, ini hadis hakikat. Lauda'a Israfilu, jikalau berdoa untukmu oleh malaikat Israfil dan malaikat Jibril dan malaikat Mikail dan malaikat penanggung arasy, 4 orang, hamalatul arsy, wa ana fihim, saya juga masuk di dalam mereka. Siapa yang mendoakan? Bukan kiai. Malaikat Israfil, malaikat Jibril, malaikat Mikail, penanggung aras yang 4, sudah 7, tambah Nabi 8. Ma tazawwajta illam mar'atallati kutibat lak. Nah, niscaya kamu tidak akan kawin kecuali dengan wanita yang sudah dituliskan untukmu. Kecuali dengan wanita yang sudah dituliskan untukmu. Dituliskan di mana? Bukan dituliskan di kitab. Bukan yang dituliskan di meja-meja. Nah,
tapi dituliskan di Lauh Mahfuz. Nah, ya pantasanlah saya nggak dapat, dia yang dapat, karena dia minta doa kiai. Bukan karena doa kiai. Kata Nabi, kalau Israfil, Jibril, Mikail, 4 penanggung aras tambah saya yang doain kamu, kalau itu bukan jodohmu, kamu nggak akan kawin. Kalau itu jodohmu, pasti kamu akan kawin. Sudah, kalau soal jodoh udah dijamin, dia jangan pikirin lagi. Sudah dijamin, kagak usah dipikirkan. At-thayyibun lit-thayyibat. Nah, kalau antum orang baik, dapat yang baik. Kalau antum berbohong, dapat yang berbohong. Kalau antum tidak taat sama orang tua, dapat juga anak durhaka. Kalau antum sering nipu-nipu, dapat juga yang akan menipu antum. Intu dan tuhin. Nah, mau yang bagaimana? Siapkan dirinya untuk itu. Mau yang soleh, siapkan diri soleh. Mau yang taat, siapkan diri yang taat. Mau yang menjaga mata, jaga mata dari sekarang. Mau dapat menjaga kehormatan, jaga kehormatan dari sekarang. Nah, janji Allah at-thayyibun lit-thayyibat. Enggak usah dipikirkan, enggak usah dicari, dia akan datang sendiri ketika ada waktunya, sesuai yang tertulis dalam Lauh Mahfuz. Nah, kalau ada rencana tunangan dikawini oleh orang lain, jangan putus asa. Seperti perkataan Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dengan Sayyidina Abu Darda. Kata Salman Al-Farisi, "Wahai Abu Darda, tolong lamarin perempuan itu untuk saya lah." Kata Sayyidina Salman. Datanglah Sayyidina Abu Darda ke rumah bapak atau orang tua wanita tersebut mengatakan hajatnya. Apa kata orang tuanya? Kalau dengan Salman saya nggak mau. Dia orang luar. Saya pengen orang sekampung. Kalau dengan kamu saya mau. Akhirnya Sayyidina Abu Darda terima lamaran tersebut. Kemudian 3 hari nggak berani jumpa Sayyidina Salman. Nanti mau ditanya apa? Bagaimana lamaran saya? Apa mau jawab? Saya ada kawin dengan calon kamu. Wih, bahaya itu. Dibilang kawan, menikam kawan sendiri. Tanaman, pagar makan tanaman. Akhirnya Sayyidina Abu Darda nggak mau jumpa dengan Sayyidina Salman Al-Farisi. 3 hari baru jumpa, diceritakan cerita yang sesungguhnya. Apa kata Sayyidina Salman Al-Farisi? Saya minta maaf sudah lancang melamar calonmu. Nah, itu yang sudah tahu hakikat. Yang nggak tahu hakikat, kamu menambil saja. Wallahu a'lam. Mungkin kalau ada pertanyaan dipersilakan. Mike mana Mike? Umar. Mike. Udah. Ya Karim, Masya Allah. Ya Allah.
Nggak mau bunyi, Pak? Insyaallah. Bismillah. Maaf Ustaz, saya pernah mendengar di luar Iya, Pak, insyaallah. bahwa yang disebut jodoh itu bukan orang yang sudah kita nikahi, tapi adalah orang yang akan bersama kita di akhirat nanti. Mohon maaf Ustaz, apakah itu betul atau itu hanya permainan pikiran manusia saja? Terima kasih. Terima kasih, jazakumullah khair. Kalau kita lihat redaksi hadis itu berbicara tentang jodoh dunia. Nah, ada juga berbicara tentang jodoh akhirat, tapi tidak secara umum. Di antaranya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan menikah dengan Sayyidah Asia dan Sayyidatina Maryam. Itu jodoh akhirat. Sementara aturan atau bimbingan agama bagi umat itu realitanya atau kebanyakannya adalah untuk dijalani di dunia. Apakah berbicara soal rezeki, berbicara soal jodoh, bicara soal apa saja, itu rata-rata urusan dunia. Maka hadis-hadis jodoh sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah pasangan di dunia, pasangan di akhirat. Nah, kita wallahu alam apakah dengan pasangan dunia atau tidak dengan pasangan dunia, seperti yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Bagi kalian ada contoh kepada istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut dan istri Fir'aun dan Sayyidatina Maryam. Disebutkan di sini 3 jenis wanita. 2 wanita, istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, dibawa orang soleh tapi tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri Fir'aun dibawa orang kafir tapi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi katakan, Al-Quran katakan istri. Nah, dikatakan oleh Al-Quran istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, istri Fir'aun. Berarti adalah jodoh, pembicaraan jodoh itu di dunia. Di akhirat tidak. Bukan artinya bicara soal jodoh kita bawa ke akhirat, itu tidak mungkin. Karena bicara-bicara redaksi Apri Padil, redaksi yang ada di Quran, redaksi dalam hadis, itu adalah hubungan di dunia. Mungkin itu apa namanya itu? Apakah hakikat atau perkataan yang tidak berdasar? Tapi kalau mau dikaitkan dengan hadis Nabi, jodoh sudah dijamin oleh Allah, itu identik dengan jodoh dunia. Kalau jodoh di akhirat memang sudah dijamin oleh Allah, tapi nggak perlu dibicarakan sekarang. Nah, karena bimbingan manusia soal jodoh itu untuk dunia, supaya dia tidak kecewa dengan kehilangan, supaya dia tidak merasa terlalu bangga dengan mendapatkan. Bahkan di akhirat kelak akan ada pernikahan-pernikahan. Laki-laki yang hari ini meninggal sebelum menikah, kalau dia masuk surga, dia akan menikah di akhirat. Wanita-wanita yang hari ini meninggal sebelum menikah, dan dia akan masuk surga dan dia akan menikah di akhirat dalam surga. Bahkan kata Nabi, maaf fatwa ulama, kalau ada antara saudara kandung dengan saudari kandungnya
Yang di dunia diharamkan oleh Allah, di akhirat, di surga itu diperbolehkan. Yang tidak boleh menikah di akhirat hanya antara ibu dengan anak, antara bapak dengan anak. Yang lain semuanya diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pernikahan dengan wanita-wanita yang berasal dari dunia. Dan ada juga pernikahan yang tanpa perlu lamaran, yaitu yang sudah disiapkan setiap orang, minimal kata Nabi dalam sebuah riwayat 2 orang. Nah, ada 2 orang kata Nabi, setiap mukmin dia memiliki 2 istri nanti di surga, yang bisa terlihat sum-sumnya daripada balik pakaiannya yang berlapis. Bukan dari kulitnya, dari kainnya yang berlapis. Jadi cerita jodoh di akhirat itu motivasi amal. Cerita jodoh di dunia itu adalah mendidik hati manusia tidak kecewa dan tidak putus asa. Khair, saya nggak berani katakan salah. Tapi yang jelas kalau bilang jodoh pasti urusan dunia. Buktinya firman Allah tadi, istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, padahal nggak sampai jadi istri ke surga. Istri Fir'aun, padahal nggak istri ke surga. Surga jadi istri Nabi, Fir'aun masuk neraka. Tapi tetap di dunia katakan imra'atu Fir'aun. Wallahu a'lam. Ya Allah, cukup kayaknya. Tadi santri khatam Kubro, jadi dari pagi mereka